Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat taufik untuk kita semua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk kita keberkahan dan memberikan keberkahan di majelis kita ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan untuk Rasulullah SAW, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ini singkat saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat untuk ana pribadi dan untuk kita semua. Ana ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW pernah membacakan suatu ayat di hadapan para sahabat. Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu fi harthih. Siapa yang menginginkan akhirat, maka kami akan menambahkan untuk dia akhiratnya. Artinya jatah dia di akhirat itu akan ditambah, diberikan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan harthad dunya, kenikmatan dunia, nu'tihi minha. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan nu'tihi minha. Allah tidak berfirman nu'tihi ad-dunya. Kami akan berikan kepadanya sebagian dari nikmat dunia itu. Allah tidak berfirman kami akan berikan dunia itu. Maksudnya apa? Sekuat-kuat kita menginginkan untuk menguasai dunia, tidak akan bisa kita menguasai dunia ini dan menikmati semua yang ada di dunia ini. Sehebat-hebat raja, sekaya-kaya raja, dari dulu sampai hari ini dan sampai akhir zaman, ya, tidak ada ceritanya mereka itu menguasai seluruh dunia ini dan mereka mampu menikmati seluruh isi dunia ini. Sekaya-kaya dan sehebat-hebatnya Fir'aun, di zamannya Fir'aun, insya Allah dia tidak akan bisa menikmati makanan lebih dari isi perutnya, ya, artinya kantong perutnya itu. Senikmat-nikmat makanan yang bisa dia makan, tetap dia hanya bisa menikmati apa yang bisa ditampung oleh perutnya. Lebih dari itu kalau dipaksa makan sekalipun pasti dia nolak, ya. Makanya Allah berfirman nu'tihi minha. Kalau dia menginginkan dunia, kami akan berikan dunia tersebut, tapi sebagiannya, bahkan sebagian kecil nikmat dunia itu akan diberikan. Bagi yang menginginkan akhirat, nazid lahu fi harthih. Kami akan tambahkan untuk dia nikmat nanti di akhirat. Justru akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya masing-masing penduduk surga, bahkan penduduk surga yang paling rendah, semua yang dia lihat itu miliknya dia, sejauh mata memandang. Itu surga yang paling rendah. Apa yang dia temukan itu punyanya dia. Semua kenikmatan yang ada di surga yang dia lihat, yang dia pegang itu miliknya dia sendiri, sejauh mata memandang. Dan gitu akan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menginginkan dunia, Allah katakan nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kami akan berikan sebagiannya saja dunia ini. Makanya kita tidak pernah temukan orang yang paling berkuasa di muka bumi ini dia memiliki semua yang ada di muka bumi, tidak ada. Kalaupun dia memiliki semuanya, tidak bisa dia nikmati semua. Hanya sedikit yang bisa dia nikmati. Ya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Adapun di akhirat mereka tidak punya bagian sedikit pun. Ini pentingnya kita
kita masih hidup di dunia ini untuk mengikhlaskan niat kita, mengazamkan tekad kita untuk mengejar akhirat. Dimanapun kita berada, lagi di rumah, lagi di tempat kerja, niatkan akhirat itu, ya. Sedang membantu pondok, ya, membersihkan pondok, atau memperbaiki listrik di pondok, memperbaiki air keran, itu niatkan ini untuk akhirat, untuk saya, untuk pribadi kita masing-masing. Karena kita membantu dakwah dan pendidikan kaum muslimin itu manfaatnya bukan buat siapa-siapa, bukan buat mudir, bukan buat ana, bukan buat kita pribadi, ya. Karena ini tabungan akhirat kita, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas itu semua. Makanya di pondok kita ini diberikan waktu bagi kita itu untuk beribadah. Bahkan itu tujuan kita. Waktu sholat, antum ketika azan sudah stop pekerjaan. Ya, tidak ada yang menghalangi kita untuk ke masjid. Justru kalau kita dihalangi, misalkan oleh bos kita untuk ke masjid, justru itu yang salah. Justru didorong untuk ke masjid. Bukan hanya itu, diberikan waktu juga untuk ta'lim. Istirahat sejenak dari pekerjaan untuk bisa ikut majelis ilmu seperti ini. Kalau di tempat lain mungkin tidak bisa kita temukan ya seperti ini. Maka ini wajib kita syukuri. Karena harus ada waktu kita untuk tafarruq li ibadatillah. Dan saat ini kita sedang berkumpul, kita sedang kumpul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis zikir, majelis ilmu seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, disebutkan dalam hadis qudsi. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang tadi, man kana yuridu harthal akhirah, siapa yang menginginkan akhirat. Setelah beliau membacakan ayat tersebut, Rasulullah SAW bersabda, menyebutkan firman Allah dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, tafarraq li'ibadati amla sadraka ghinan. Wahai anak Adam, tafarraq, ya. Kasih waktu, berikan waktu, isi waktu kalian untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Amla sadraka ghinan. Aku akan penuhi hatimu itu dengan kekayaan. Ya. Wa asudda faqrak. Dan aku akan tutupi kefakiranmu, kemiskinan kita, ya, itu akan ditutupi oleh Allah, akan dicukupi kita. Kalau kita memberikan waktu kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ketika kita bekerja. Hanya harus ada waktu seperti ini, tafarraq li'ibadati. Kita beribadah kepada Allah melalui majelis ilmu. Kita berharap dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita kaya. Menjadikan hati kita itu, ya, tidak lagi merasa butuh melebihi apa yang kita butuhkan. Kan kita ini banyak. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita miskin, jamaah? Apa sebenarnya miskin itu sebenarnya apa? Yang namanya miskin itu bukan orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya uang, tidak punya rumah, tidak punya mobil, bukan. Orang yang miskin itu adalah orang yang merasa setiap saat itu, ya, dia butuh tambahan, butuh ini, butuh itu miskin itu. Ya. Dia merasa tidak cukup. Itu orang miskin. Sekalipun dia punya istana, sekalipun dia punya mobil, sekalipun dia punya ini dan itu. Sekalipun dia punya rumah 4 misalkan. Di masing-masing rumah itu ada 2 mobil. Tapi kalau masih dia butuh cari mobil lagi, masih butuh cari rumah lagi, berarti dia miskin. Miskin. Orang miskin itu kan orang yang butuh. Orang yang kaya adalah orang yang tidak butuh. Kenapa Allah Maha Kaya? Karena dia Maha tidak butuh kepada selainnya. Tidak butuh.
Makanya Allah Maha Kaya. Itu hakikat kaya. Nah, kalau kita luangkan waktu kita, apalagi kita jadikan semua waktu kita untuk ibadah kepada Allah, dan ibadah itu umum ya, tidak hanya sholat, zikir, puasa. Antum bekerja, membersihkan pondok, ya, menolong di pondok dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga ibadah. Duduk di majelis seperti ini, meluangkan waktu, itu juga ibadah. Nah, kalau kita jadikan waktu kita ini ibadah kepada Allah, Allah akan jadikan kita kaya, hati kita itu kaya. Kita tidak akan mencari melebihi apa yang kita butuhkan, karena seringkali kita dapat lebih dari apa yang kita butuhkan, itu mudarat buat kita. Mudarat buat kita. Ya. Ya contoh, antum mampunya makan 2 piring, antum makan 5 piring. Ya, langsung masuk rumah sakit antum. Menunjukkan bahwasanya ya, kita paksakan diri mendapatkan sesuatu yang melebihi kebutuhan kita, itu mudarat buat kita. Ya. Allah akan cukupi kebutuhan kita kalau kita meluangkan waktu atau mengisi semua waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutupi kefakiranmu. Tidak jadi kita butuh, tidak terlalu butuh kita dengan kemewahan atau apa-apa yang sebenarnya kita tidak butuh. Ya. Orang kaya misalkan dia butuh berobat, ya, cuci darah mahal-mahal, itu berarti tidak berlaku hadis ini. Lam asudda faqrak, aku tidak menutupi kefakiranmu. Antum alhamdulillah sehat walafiat sekarang, tidak perlu cuci darah, masih bisa jalan pakai 2 kaki, masih bisa ngelihat. Banyak orang tidak bisa jalan padahal dia kaya, banyak orang tidak bisa ngelihat padahal dia kaya, banyak orang lumpuh padahal dia kaya. Berarti antum yang ditutupi kefakirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka tidak ditutupi kefakirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka lebih banyak duitnya. Syaratnya kembali ke hadis yang tadi, tafarraq li ibadati. Ya, berikan waktu kita itu, bahkan kalau bisa semua waktu kita itu bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa illa taf'al mala'tu sadraka faqran." Kalau kalian tidak beribadah kepadaku atau tidak memberikan waktu untuk beribadah kepadaku, aku akan penuhi hati kalian itu dengan kefakiran. Ya. Mala'tu sadraka syughlan, aku akan penuhi hati kalian itu dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Ya. Sibuk sendiri, susah sendiri, ya. Masalah begitu banyak datang, beban begitu banyak. Sibuk kita, akhirnya lupa sholat atau telat sholat. Tidak pernah lagi hadiri majelis ilmu. Ini orang sudah mulai disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara kita lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mala'tu sadraka syughlan. Aku akan penuhi hatimu dengan kesibukan. Kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini penting, harus ada waktu antum itu untuk terus ngaji, jangan hanya batasi pengajian itu kajian ini saja. Kurang, ini sangat kurang. Bila perlu sebenarnya tiap hari antum hadiri kajian. Ini kan hanya sebatas nasihat saja untuk saling mengingatkan. Ya. Antum harus datangi majelis-majelis ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz sunnah di mana yang dekat gitu. Bila perlu tiap malam. Ya. Dengan begitu Allah cukupkan nanti. Semua kebutuhan antum tuh Allah cukupkan. Allah akan tutupi kefakiran kita, dan Allah akan jadikan kita itu kaya hati, ya, walaupun duit sedikit tapi cukup dan berkah. Itu yang kita butuhkan. Karena sekali lagi
Air itu dia akan tetap bermanfaat, tapi kalau sudah jadi banjir berlebihan, dia akan membinasakan. Apa saja yang lebih dari kebutuhan kita, jangan anggap itu kekayaan, sesuatu yang berharga yang antum harus cari. Sesuatu yang lebih itu memudaratkan. Ya. Kita dikasih sekarang kondisi kita saat ini, itu yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sisanya terus gunakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu akan ditutupi kefakiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus kita bisa saling tanasuh bil birri wat taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengamalkan ilmu, beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita.